Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di media edukasi cara jitu pencegahan post trauma stress disorder atau PTSD pada warga di wilayah rawan bencana tanah longsor. Bencana alam tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu bentuk bencana alam berupa perpindahan massa tanah dalam waktu yang singkat dan volume yang besar yang mengakibatkan terjadinya kerusakan di daerah yang terkena dampaknya. Dampak bencana tanah longsor. Dampak bencana tanah longsor terbagi menjadi dua. Dampak bencana tanah longsor terhadap kehidupan manusia dan dampak bencana tanah longsor terhadap lingkungan. Dampak bencana tanah longsor terhadap kehidupan manusia meliputi menimbulkan dampak fisik yaitu korban jiwa atau luka-luka dan dampak negatif yaitu penyakit post-trauma stress disorder atau PTSD. Menimbulkan kerusakan infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan, menimbulkan kerusakan-kerusakan bangunan seperti gedung perkantoran dan sebagainya. Dampak bencana tanah longsor terhadap lingkungan meliputi terjadinya kerusakan lahan, hilangnya vegetasi penutup tanah, terganggunya keseimbangan ekosistem, dan lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. Selanjutnya adalah pengertian penyakit post-trauma stress disorder atau PTSD. Penyakit post-trauma stress disorder atau PTSD merupakan salah satu dampak dari bencana tanah longsor dalam kehidupan manusia. Post-trauma stress disorder terbentuk dari peristiwa traumatik yang mengancam keselamatan seseorang atau membuat seseorang merasa tidak berdaya. Dampak penyakit post-trauma stress disorder atau PTSD. Dampak dari penyakit post-trauma stress disorder atau PTSD ialah dapat mengganggu kualitas hidup manusia dengan ciri-ciri yaitu sulit mempercayai sesama manusia dan takdir, sulit untuk berkomunikasi, dan sulit untuk menyelesaikan masalah. Post-trauma stress disorder atau PTSD juga dapat memecah hubungan dengan teman, pasangan, rekan kerja, dan keluarga. Selanjutnya adalah pengertian Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Cognitive Behavior Therapy atau CBT merupakan salah satu terapi untuk mengatasi penyakit post-trauma stress disorder atau PTSD. Cognitive Behavior Therapy atau CBT merupakan terapi yang didasarkan pada konseptualisasi atau pemahaman individu untuk menghasilkan perubahan modifikasi kognitif dalam pemikiran dan keyakinan seseorang sehingga mengalami perubahan emosi dan perilaku yang menetap. Selanjutnya adalah tujuan Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Tujuan dari terapi Cognitive Behavior Therapy atau CBT yaitu untuk mengurangi emosional negatif dan respon korban terhadap pengalaman terjadinya bencana seperti bencana tanah longsor dan lainnya. Selanjutnya adalah cara pelaksanaan terapi Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Pelaksanaannya terbagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu restrukturisasi kognitif. Merupakan bagian utama CBT karena digunakan untuk membantu seseorang mengeksplorasi, menantang, dan idealnya mulai menukar pikiran negatif ini dengan pikiran yang lebih positif dan sehat yang didasarkan pada kenyataan.
Adapun contohnya adalah kita memberikan pertanyaan apa yang menyebabkan Anda cemas dan takut. Tahap selanjutnya adalah terapi paparan. Terapi pemaparan memperkenalkan individu pada peningkatan tingkat stimulus yang berhubungan dengan stres. Mereka akan mulai belajar bagaimana mengatasi sampai tingkat kecemasan mereka menurun dan idealnya menjadi tidak ada rasa cemas ketika berhadapan dengan rangsangan. Contoh kalimat yang dapat kita tanyakan yaitu, jika memang rumah Anda rawan tanah longsor, maka Anda harus mulai berpikir jangka panjang. Contohnya dengan relokasi bangunan rumah. Apakah Anda bersedia untuk direlokasi? Tahap selanjutnya adalah terapi pemrosesan kognitif. Terapi pemrosesan kognitif digunakan dengan cara individu didorong untuk mempertimbangkan bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana hal itu untuk mengubah pikiran mereka. Mereka ditantang untuk mempertimbangkan dasar faktual dari pemikiran ini, atau jika mereka telah membentuk pemikiran negatif atau maladaptif sebagai akibatnya. Contoh pertanyaan yang dapat kita tanyakan yaitu, Anda masih ingin melanjutkan kehidupan tanpa rasa cemas? Jika iya, maka Anda harus berani mengambil keputusan yang tepat. Tahap selanjutnya adalah pelatihan inokulasi stres. Pelatihan inokulasi stres yaitu berfokus pada pengajaran teknik coping untuk membantu menurunkan kecemasan saat mengalami rangsangan terkait stres di PTSD. Coping stres yang lebih sehat, sesi pernafasan panjang, keterampilan relaksasi otot progresif, dan keterampilan komunikasi digunakan untuk meningkatkan kemampuan klien untuk mengatasi stres. Contoh yang dapat kita lakukan yaitu mengajak melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Tahap yang terakhir adalah desentilisasi dan pemrosesan ulang gerakan mata atau EMDR. Desentilisasi dan pemrosesan ulang gerakan mata atau EMDR adalah perawatan terbaru di dunia CBT yang berfokus pada pembicaraan tentang peristiwa atau ingatan traumatis. Tujuannya adalah untuk mencocokkan cara Anda secara mental memproses ingatan secara tidak sadar untuk membantu mengurangi jumlah stres dan kecemasan terkait dengan ingatan. Memberikan rangsangan dengan cara saling menatap dengan pasien. Contoh per kalimat yang dapat kami ungkapkan yaitu, kehidupan Anda harus dilanjutkan tanpa mengingat rasa sakit di belakang. Masih ada saudara, pasangan, dan teman yang menunggu Anda untuk sukses bersama di kemudian hari. Setelah dilakukan pencegahan dan penanganan post-trauma stress disorder atau PTSD, mendapatkan hasil bahwa bisa menyembuhkan trauma atau rasa cemas jika dilakukan dengan cara yang benar. Baiklah, kita sudah selesai melakukan edukasi pencegahan post-trauma stress disorder atau PTSD pada warga daerah rawan tanah longsor. Dengan dibuatnya media ini, kami berharap kepada masyarakat penderita post-trauma stress disorder bisa melakukan edukasi pencegahan PTSD pada warga daerah rawan tanah longsor dengan mandiri atau dengan keluarga untuk menurunkan trauma dan stres akibat bencana alam tanah longsor. Itulah yang dapat kami sampaikan tentang edukasi pencegahan post-trauma stress disorder atau PTSD pada warga daerah rawan tanah longsor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.